Oke, jadi kali ini aku bakal jelasin hasil dalam buat script pakai di Visual Studio Code yang semua kali ini aku jalanin gunain SAM melalui localhost supaya bisa ngelihat hasilnya langsung di browser. Dan di sini aku udah ngebuat beberapa script mulai dari perintah dasar PHP sampai passing variable lewat URL dan form. Dan yang pertama ini aku mulai dari perintah dasar PHP. Di sini aku ngebuat file HTML sederhana, lalu di dalam tag body aku tulisin kode PHP dengan perintah echo. Terus kodenya cukup singkat, yaitu echo hi guys ini. Terus fungsi echo ini digunain untuk nampilin teks ke layar. Jadi ketika aku jalanin file ini lewat browser, hasilnya bakal muncul tulisan hi guys nya. Jadi aku juga nambahin komentar dengan tanda slash 2 kali itu untuk komentar 1 baris dan slash bintang untuk komentar beberapa baris. Dan komentar ini cuman buat catatan pribadi dan nggak bakal ditampilin di hasil output nantinya. Terus selanjutnya aku juga lanjut aja ke bagian variabel. Di sini aku ngebuat script tentang toko sederhana bernama install. Terus misalnya aku tulis adalah nama toko store, terus jumlah penduduk 15 dan harga produk 75.000. Lalu semua variabel itu aku tampilin dengan echo supaya muncul di browser dan hasilnya bakal nampilin teks seperti kayak gini. Toko store memiliki 15 produk dengan harga Rp75.000. Terus dari script ini bisa dilihat dengan kalau variabel di PHP ini selalu diawali dengan tanda $, dan bisa nyimpan data angka maupun teks. Terus lanjut ke bagian string. Pertama aku nyoba operator penggabungan string. Di sini aku nulisin teks 1 hari ini tanggal dan teks 2 ini 24 Oktober 2025. Lalu aku tampilin dengan echo teks 1, teks 2. Terus tanda titik di sini berfungsi untuk menggabungkan dua teks jadi satu kalimat, dan ketika dijalanin hasilnya muncul jadi hari ini tanggal 24 Oktober 2025 kayak gitu. Terus di bagian string aku juga nyoba ngitung panjang string gunain fungsi setelan. Contohnya echo setelan belajar PHP itu seru. Terus hasilnya bakal nampilin angka 21 karena semua huruf, spasi dan tanda baca ikut dihitung. Lalu aku juga nyoba mencari karakter di dalam string dengan fungsi strokes, misalnya strokes pemrograman PHP. Terus hasilnya adalah ininya aku kan kasih PHP, terus hasilnya adalah angka 12 karena kata PHP ini dimulai dari posisi ke-12. Dan di bagian ini aku juga belajar kalau posisi karakter di PHP ini mulai dari 0 bukan dari 1. Selanjutnya aku ngebuat array. Untuk array numerik aku tulis $, array apel, jeruk, pisang, lalu nampilinnya satu persatu dengan indeks seperti buah 0, buah 1, buah 2 itu. Jadi hasil di browser ini bakal nampilin misal kayak aku suka buah apel, jeruk, dan pisang. Lalu aku lanjut ke array asosiatif yang indeksnya berupa teks, misalnya umur, array misal Andi 21 tahun, Budi 15 dan lain sebagainya. Lalu aku tampilin kok umur Andi adalah umur, terus kan pakai $, umur Andi buat nampilinnya. Jadi hasilnya bakal nampil misal kayak gini, umur Andi adalah 21 tahun. Terus terakhir ada array multidimensi yang di sini aku ngebuat array di dalam array, misalnya adalah keluarga array ada Rudi, Rika, Reno, Reza. Lalu aku tampilin $keluarga Rudi 2 misalnya, dan hasilnya bakal muncul Reza di ketiga jenis array ini. Jadi aku bisa lihat gimana PHP ini nampilin bisa nyimpen data dalam bentuk kesimpulan nilai yang lebih terstruktur. Berikutnya di bagian percabangan atau kondisi. Yang pertama dari else. Aku buat contoh sederhana dengan variabel hari, misalnya hari date. If di Friday, echo-nya bakal selamat beristirahat, besok udah weekend. Terus else echo-nya bakal semangat jalani hari ini. Terus kalau dijalankan di hari Jumat, pesannya misalnya kalau dari Jumat, maka pesannya bakal nampilin kalimat istirahat, sedangkan di hari lain bakal muncul pesan semangat. Lalu buat else if digunain kalau ada lebih dari dua kondisi, misalnya kalau
hari Senin tampil awal minggu semangat kerja gitu, kalau hari Rabu tampil sudah pertengahan minggu, dan kalau selain itu bakal tampil akhir minggu makin dekat, dan hasilnya akan berbeda tergantung hari saat skrip dijalanin. Dan selain itu aku juga nyoba switch struktur yang mirip dengan if else tapi lebih rapi. Misalnya angka 3 switch angka case 1, misalnya Eko paket hemat, break case 2 Eko paket reguler, terus break lagi case 3 Eko paket premium. Terus defaultnya nomor tidak tersedia karena nilai 3, maka hasil di browser nampilin paket premium. Terus berikutnya aku juga ngebuat bagian perulangan atau looping. Yang pertama while loop, scriptnya misal antrian 1 while antrian kurang sama dengan 5, ikonya misal nomor antrian ke berapa gitu antrian, dan hasilnya bakal muncul daftar nomor antrian dari 1 sampai 5. Dan kedua itu ada dual yang perintahnya dijalanin minimal 1 kali dulu sebelum dicek kondisinya. Misalnya pelanggan 0, ini kan skripnya pelanggan ke berapa gitu kan, terus while pelanggan hasilnya dari 5, maka hasilnya juga bakal muncul daftar pelanggan ke 1 sampai ke 5. Terus yang ketiga ada follow up, skripnya kayak ini, misal sama dengan 1 kurang lebih sama dengan 5 atau seterusnya. Aku tulis produk ke berapa gitu kan, ini bakal nampilin daftar produk dari 1 sampai 5. Terus yang terakhir ada storage scope yang digunain untuk ngebaca isi array, misalnya karyawan array ada beberapa nama karyawannya, terus forge karyawan as nama, egonya karyawan nama baru break. Terus hasilnya bakal nampilin semua nama karyawan satu persatu. Dari bagian perulangan ini aku juga bisa lihat gimana PHP ini bisa ngatur proses yang dilakukan berulang secara otomatis tanpa menulis perintah yang sama berulang kali. Terus lanjut ke function. Di sini aku buat contoh sederhana, function tampil kota. Misal kota Yogyakarta tampil kota, bakal function ini ketika digunain bakal nampilin kota Yogyakarta, dan fungsi ini berguna banget supaya kode bisa dipanggil berkali-kali tanpa harus nulis ulang, jadi bakal lebih rapi dan juga efisien. Terus yang terakhir yaitu ada passing variable. Yang pertama aku nyoba pakai URL. Aku buat file pertama berisi link seperti data.php, nama, terus kota, terus lihat data penduduknya, dan ketika link ini diklik bakal halaman data PHP bakal nerima data dari URL dan nampilin dengan get hasil muncul di browser seperti misal nama, penduduk, berasal dari mana. Terus jadi data bisa dikirim dari satu halaman ke halaman lainnya hanya lewat halaman URL gitu. Berikutnya ada passing variable yang pakai form. Dan di file form.html aku ngebuat form dengan input nama, alamat, dan juga umur. Dan form ini dikirim ke hasil PHP menggunakan metode post. Di dalam hasil ini aku ambil data dengan post, misal nama, post alamat, post umur. Terus kita aku jalanin dan isi form dengan nama dan juga alamat dan umur yang udah diisikan, maka hasil di browser ini bakal nampilin apa yang udah aku inputin tadi. Dan jadi bagian ini bakal nunjukin gimana PHP bisa nerima dan nampilin data dari pengguna. Jadi buat tampilan yang terakhir ada tabel daftar kecamatan di Yogyakarta yang udah aku buat. Dan pada bagian ini tabelnya nggak gunain base data MySQL karena ini cuman aku buat langsung gunain array multidimensi di dalam script PHP-nya. Terus jadi setiap baris kayak nama kecamatan, longitude itu dimasukin langsung ke dalam array, lalu aku tampilin dalam bentuk tabel gunain perulangan for each. Dengan cara ini yang tampilan tabel jadi tetap bisa dinamis tanpa harus terhubung ke database. Selain itu aku juga nambahin desain gunain CSS, aku nambahin sendiri biar tampilannya lebih menarik. Terus temanya juga aku buat pakai CSS, dan hasil akhirnya bakal nampilin tabel dengan kolom nomor, nama kecamatan, longitude, yang terus rapi